Menyala Bangku. Shin Tae-yong bahagia. Arab, Jepang, Australia, hingga Bahrain dipastikan merana. Selangkah lagi, Timnas Indonesia bakal diperkuat 3 penyerang keturunan berkualitas ini untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memang top. Dulu kritik habis-habisan permainan Timnas Indonesia dan sampai katakan hal ini, Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Jose Mourinho. Dikepung langganan Piala Dunia, PSSI berharap Timnas Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terobosan apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong? Polemik kembali memanas. Timnas Indonesia bakal turunkan tim lapis kedua di Piala AFF 2024. Fans Malaysia geram, sampai katakan hal kurang ajar ini. Tak lagi dilirik Shin Tae-yong. Wonderkid Belanda berdarah Maluku ini akui sesalkan keputusannya yang pernah tolak tawaran Timnas Indonesia. Kini malah berharap agar Shin Tae-yong memberinya kesempatan. Siapa dia? Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Akui kualitas Timnas U19 lebih baik dari generasi Evan Dimas. Indra Syafri PD bakal ukir prestasi bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pasti semeringah karena Timnas Indonesia selangkah lagi bakal diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, medio September 2024 hingga Juni 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Demi bersaing dengan negara-negara di atas, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan, khususnya di lini depan. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke. Jens Raven resmi menjadi warga negara WNI sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U21 ini bahkan lebih dulu dijajal di Timnas Indonesia U19 yang turun di Piala AFF U19 2024 Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sementara itu, Mauresmo Hinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024, Mauresmo Hinoke bakal dikebut proses naturalisasinya. Bukan tak mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan dari sekarang, Mauresmo Hinoke sudah memegang paspor Indonesia. Proses naturalisasi Kelvin Verdong dapat dijadikan contoh. Ia bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada 30 April 2024. Selanjutnya pada 4 Juni 2024, Kelvin Verdong sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Lantas, siapa satu nama lagi? Seperti yang ramai diberitakan, PSSI sedang mengejar penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Jika Ula Romeni resmi bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan Timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan 3 pemain keturunan tambahan tersebut, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026? Patut dinantikan segala prosesnya. Shin Tae-yong memang top. Dulu kritik habis-habisan permainan Timnas Indonesia dan sampai katakan hal ini, Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Jose Mourinho. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya membungkam omongan dari Jose Mourinho yang pernah mengkritik keras permainan skuad Garuda. Hal ini karena penampilan Timnas Indonesia sejak dilatih Shin Tae-yong telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan hingga diperhitungkan di Asia. Padahal,
Timnas Indonesia sebelumnya hanya menjadi bulan-bulanan negara kuat Asia bahkan saat melakoni pertandingan uji coba melawan tim dari luar negeri. Namun kini, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia mencatatkan sejarah di sejumlah turnamen internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia lalu, Shin Tae-yong sukses bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 masing-masing lolos fase grup dan mencapai babak semifinal. Terkhusus untuk Timnas Indonesia U23, mereka hampir saja menorehkan sejarah yang belum diraih selama 58 tahun yakni lolos Olimpiade sebelum terhenti di playoff. Sementara itu, Timnas Indonesia senior untuk kali pertama bisa tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mewakili Asia Tenggara. Hal itulah yang kemudian membuat Timnas Indonesia panen pujian dari berbagai pihak, baik pengamat maupun supporter lokal atau luar negeri. Namun jauh sebelum sampai ke tahap ini, Timnas Indonesia pernah mendapat kritik cukup keras dari pelatih kelas dunia asal Portugal, Jose Mourinho. Ketika itu, Jose Mourinho yang melatih Chelsea datang ke tanah air untuk melakoni pertandingan uji coba melawan skuad Indonesia All-Star pada 2013. Skuad Indonesia All-Star saat itu berisi pemain-pemain timnas hingga penggawa terbaik dari kompetisi Liga 1 seperti Kurnia Meiga, Andik Firmansyah, dan Greg Nwokolo. Sementara itu, Jose Mourinho bersama Chelsea datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh termasuk John Terry, Eden Hazard, Romelu Lukaku. Hasilnya, Timnas Indonesia dibantai 1-8 oleh Chelsea. Bahkan satu-satunya skor tersebut tercipta melalui gol bunuh diri dari pemain The Blues, Thomas Kalas. Seusai pertandingan yang dihelat di GBK pada 25 Juli 2013 itu, Jose Mourinho langsung memberikan komentar telak kepada Indonesia All-Star. Menurutnya, tidak ada yang spesial dari permainan skuad All-Star yang berisi pemain Timnas Indonesia maupun penggawa kompetisi Liga 1. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar Jose Mourinho pada 2013 silam. Lebih dari satu dekade berlalu, omongan Jose Mourinho akhirnya bisa dibantahkan oleh Shin Tae-yong yang berhasil membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia. Permainan Timnas Indonesia kini menjadi lebih berkembang secara strategi maupun ketahanan fisik. Apalagi, sekarang banyak pemain keturunan di skuad STY. Shin Tae-yong pun tak ragu untuk memuji kualitas anak asuhnya yang dia nilai telah berkembang dan selalu mengikuti instruksi yang diminta. Kami tetap menunjukkan perkembangan karena pemain bermain dengan baik. Mereka mengikuti arahan dan instruksi di setiap pertandingan, kata STY di Piala Asia 2023. Sekarang, Timnas Indonesia juga mulai menata peringkat 100 besar FIFA dan itu membuktikan jika omongan Jose Mourinho tersebut sudah tak relevan lagi. Dikepung langganan Piala Dunia, PSSI berharap Timnas Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terobosan apa yang bakal dilakukan Shin Tae-yong? Timnas Indonesia diharapkan bisa bersinar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dapat grup neraka di ronde ketiga. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Timnas Indonesia jelas tidak diunggulkan. Pasalnya, 3 lawan Timnas Indonesia merupakan tim langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 3 negara tersebut juga lolos dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir. Karena itu, Arya mengaku bahwa langkah tim asuhan Shin Tae-yong bakal berjalan berat. Kita masuk di round 3 nih, round 3 kita grupnya keren banget, bayangin tuh ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Indonesia, ujar Arya Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih, apalagi ini ada 3 tim, Australia, Arab Saudi, dan Jepang ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta gitu. Jadi bisa bayangkan grup kita, grup neraka, ya grup neraka, pasti tuh, 3 loh. Lanjutnya, menyadari kans Timnas Indonesia di ronde ketiga, pihaknya berharap bahwa anak asuh Shin Tae-yong bisa tembus ronde keempat. Untuk menembus ronde keempat,
Setiap tim di ronde ketiga harus finish sebagai peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup. Kita pasti pengin masuk round 4, yaitu masuk rang 3-4 lah kita di grup ini, ujar Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI tersebut juga berharap agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kandang sendiri. Salah satunya adalah tidak terkalahkan saat main di kandang sendiri. Faktor tersebut bisa membuat timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Bagaimana cara kita untuk bisa masuk di rang 3 rang 4 lah gitu, ya supaya kita masuk round 4? Sudah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan, ujar Arya. 5 kali main sebagai tuan rumah ini, kita harus dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar, kalau kita bisa masuk di setiap kita di tuan rumah, kita bisa menang. Yaitu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah ini yang dibutuhkan, ya dibutuhkan oleh kita. Apalagi dengan apa supporter kita yang sangat kuat ya. Polemik kembali memanas. Timnas Indonesia bakal turunkan tim lapis kedua di Piala AFF 2024. Fans Malaysia geram, sampai katakan hal kurang ajar ini. Polemik fans sepak bola Malaysia kembali memanas. Kali ini, pemicunya adalah kabar timnas Indonesia kemungkinan hanya akan mengirim tim lapis kedua pada ajang Piala AFF 2024. Padahal, tim berjuluk Garuda itu selalu dinanti oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia, yang menganggap Indonesia sebagai rival berat. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship 2024 yang berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Namun, kabar timnas Indonesia tidak akan menurunkan timnas senior asuhan Shin Tae-yong pada gelaran Piala AFF tahun ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan komentar, terutama dari fans Malaysia yang merasa diremehkan. Timnas Indonesia saat ini sedang fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di grup yang cukup berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Karena jadwal Piala AFF 2024 berbenturan dengan kualifikasi Piala Dunia, PSSI memastikan bahwa timnas Indonesia tidak akan diperkuat sejumlah pemain bintangnya yang tampil di kualifikasi tersebut. Nama-nama seperti Tom Haye, Jai Itzes, dan Kelvin Verdong dipastikan tidak akan ikut serta dalam Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Erick membuka kemungkinan untuk memainkan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri pada ajang Piala AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita di Piala AFF 2024. Mungkin kami memainkan timnas U20, sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta. Erick Thohir tidak khawatir apabila pada gelaran AFF mendatang, tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Menurutnya, bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia di ajang AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya, enggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tentu pemain seperti Marcelino Ferdinand, yang biasa main di timnas senior, kami juga tidak mau tarik ke bawah lagi, ujarnya. Keputusan ini juga sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menuju SEA Games 2025. Baru-baru ini, PSSI angkat bicara soal kemungkinan Nova Arianto menggantikan Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun hal ini belum ada konfirmasi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebagai informasi, timnas Indonesia belum pernah berhasil menjuarai Piala AFF sejak digelar 14 kali. Prestasi terbaik mereka adalah meraih 6 kali runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Terakhir, pada 2020, Shin Tae-yong gagal mempersembahkan Piala AFF bagi Indonesia usai anak asuhnya dikalahkan oleh Thailand di laga final. Ketidakhadiran para pemain terbaik timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini langsung mendapat sorotan dari negara tetangga, Malaysia. Fans negeri jiran memberikan reaksi negatif atas keputusan ini,
lantaran dianggap meremehkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Sebagian fans Harimau Malaya marah karena Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya di ajang Piala AFF 2024. Indonesia baru merasa kuat baru-baru setelah lolos 16 besar Piala Asia 2023, serasa paling oke. Thailand dan Vietnam tenang saja. Bayangkan jika nanti Indonesia jatuh, ucap salah satu fans Malaysia. Biarkan saja Indonesia seperti itu. Baru masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saja berlagak sombong. Patut syukur dan jangan menghina negara lain, tulis fans lainnya. Macam orang kaya barulah, sudah rasa kaya dan mulai menyombong, tulis fans Malaysia lainnya. Piala AFF tak pernah dapat, Piala Dunia setengah jalan pun tak dapat juga. Dia masuk tahap sekarang ini karena nasib saja, tulis fans dilansir dari YouTube CLD Sport Channel. Kalau sudah menang Piala AFF, baru boleh disebut sebagai jagoan Asia Tenggara, terang fans timnas Malaysia. Reaksi keras lainnya datang dari fans Malaysia yang menganggap keputusan ini sebagai bentuk ketakutan Indonesia. Jika Shin Tae-yong lepas dari timnas Indonesia, baru sepak bola mereka akan terjun bebas, ucap seorang netizen Malaysia. Sombongnya, tak layak ke Piala Dunia apa akan jadi? Banyak tim yang lebih kuat daripada Indonesia. Jangan harap masuk Piala Dunia, tutur orang Malaysia lainnya. Indonesia tak sehebat itu. Layak ke Piala Asia pun karena berada di grup mudah lawan dua tim ASEAN. Kalah dari Irak 2 kali, dan kalah juga dari Iran. Nanti kita lihat dia satu grup dengan tim Asia Barat, Jepang, atau Korea. Hebatkah timnas Indonesia? Ucap fans lainnya. Komentar-komentar pedas ini menunjukkan bahwa rivalitas antara Indonesia dan Malaysia masih sangat kental. Keputusan PSSI untuk tidak menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024 dianggap sebagai bentuk kesombongan oleh fans Malaysia. Mereka merasa diremehkan dan tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap timnas Indonesia. Meskipun demikian, keputusan PSSI didasari oleh pertimbangan strategis untuk fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap lebih penting. Persiapan timnas Indonesia U20 juga menjadi prioritas dalam menghadapi ajang-ajang mendatang seperti SEA Games 2025. Polemik ini tentu saja menambah bumbu persaingan antara kedua negara di kancah sepak bola Asia Tenggara. Bagaimanapun juga, keputusan PSSI ini akan diuji di lapangan. Apakah strategi ini akan membawa hasil positif atau justru sebaliknya? Hanya waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti, rivalitas dan drama antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola tidak akan pernah padam. Tak lagi dilirik Shin Tae-yong, wonderkid Belanda berdarah Maluku ini akui sesalkan keputusannya yang pernah tolak tawaran timnas Indonesia. Kini malah berharap agar Shin Tae-yong memberinya kesempatan. Siapa dia? Wonderkid Belanda keturunan Maluku ini menyesalkan keputusannya yang sempat menolak tawaran timnas Indonesia. Kini, pemain muda Belanda tersebut berharap agar Shin Tae-yong bisa memberinya kesempatan sekali lagi kepadanya untuk membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, Indra Syafri, hingga Nova Arianto sama-sama masih berburu pemain keturunan di Eropa untuk gabung ke skuadnya. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, Indra Syafri, hingga Nova Arianto sama-sama masih berburu pemain keturunan di Eropa untuk gabung ke skuadnya. Hal itu mendapat respons positif dari pemain keturunan khususnya di Belanda yang mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bermain bagi tanah luhurnya di timnas Indonesia. Padahal, sebelumnya tidak sedikit pemain keturunan di Eropa yang enggan menyanggupi tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari kegemilangan timnas Indonesia yang diisi oleh pemain keturunan menorehkan sejumlah prestasi membanggakan di level Asia. Selain itu, popularitas mulai didapatkan oleh pemain lokal maupun keturunan yang membuat mereka menerima banyak dukungan dari supporter. Situasi inilah yang kemudian membuat sebagian pemain keturunan Eropa mulai menyadari bahwa keputusan mereka menolak tawaran timnas Indonesia itu salah. Pemain yang pernah menyesali keputusannya menolak tawaran timnas Indonesia ialah Delano van der Heygen, wonderkid Feyenoord keturunan Maluku. Sebelumnya,
Playmaker asal Belanda tersebut pernah mengabaikan panggilan Shin Tae-yong yang saat itu tengah mencari pemain keturunan jelang Piala Dunia U20. Masa itu, Delano van der Heygen berkesempatan mengikuti seleksi timnas Indonesia U20 bersama Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Zico Sore atas undangan Shin Tae-yong. Namun, Delano van der Heygen tiba-tiba saja menarik diri dari seleksi timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 tersebut lantaran terhalang izin dari klubnya. Delano van der Heygen mengungkapkan kalau pada saat itu dirinya sangat ingin sekali mengenakan jersei timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran leluhurnya. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya, padahal saya sangat ingin bermain untuk kalian, timnas Indonesia, jelasnya. Keadaan inilah yang membuat Delano van der Heygen menyesal pernah abaikan panggilan timnas Indonesia, bahkan sudah tak lagi dilirik Shin Tae-yong. Kini, besar harapan Delano van der Heygen agar kembali dihubungi PSSI yang dikabarkan masih mencari pemain keturunan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan diri dan bermain untuk kalian, serta membuat Indonesia senang dengan memenangkan banyak pertandingan, ucap Delano di Instagram. Bahkan, demi membuktikan kecintaannya terhadap tempat asal keluarganya, Delano van der Heygen sampai mengunggah ulang postingan dirinya yang mengenakan jersei timnas Indonesia. Bukan cuma itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Di musim lalu, Delano van der Heygen tampil luar biasa bersama Feyenoord Rotterdam U21 dengan koleksi 1 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Lebih luar biasanya lagi, Delano van der Heygen telah mengoleksi 23 gol dan 18 assist dari 59 pertandingan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21. Akui kualitas timnas U19 lebih baik dari generasi Evan Dimas, Indra Syafri yakin kembali ukir prestasi bersama timnas Indonesia U19. Gelaran ASEAN Cup U19, dulu Piala AFF U19, jadi momentum Indra Syafri kembali menunjukkan kualitas bersama timnas Indonesia di level kelompok umur. Kali ini, pelatih asal Sumatera Barat tersebut bakal mengasuh timnas U19 Indonesia pada gelaran ASEAN Cup U19 2024. Gelaran tersebut bakal dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur mulai 17 Juli 2024 mendatang. Indra Syafri bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia, khususnya bersama tim nasional level kelompok umur. Pelatih berusia 61 tahun tersebut punya catatan gemilang saat mengasuh timnas Indonesia di level kelompok umur. Namanya dikenal publik pertama kali usai membawa Indonesia jadi juara Piala AFF U19 2013, saat ini bernama ASEAN Cup U19. Saat itu, timnas U19 Indonesia digawangi oleh generasi Evan Dimas dan kolega. Kesempatan berikutnya mengasuh timnas U19 Indonesia datang pada periode 2017 hingga 2018. Selain itu, pelatih kelahiran pesisir selatan tersebut berhasil membawa timnas U19 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Sayang, mimpi ke Piala Dunia U20 2019 harus kandas usai tim asuhan Indra Syafri kalah dari Jepang yang dimotori oleh Takefusa Kubo dan Hiroki Ito. Ini kesempatan ketiga kali kalau tidak salah saya pegang tim nasional, yaitu 2013 dengan U19, ujar Indra Syafri. Setelah itu 2019 saya pegang tim nasional juga. Saya pegang Piala Asia waktu itu 8 besar dan tinggal selangkah lagi lolos Piala Dunia tapi kita kalah lawan Jepang, tutur Indra Syafri. Pada kesempatan ketiganya bersama timnas U19 Indonesia, Indra Syafri berani mematok target tinggi. Pelatih yang bawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 tersebut, yakin bisa memberikan hasil terbaik bagi sepak bola tanah air. Kali ini ketiga, saya berharap bisa memberikan lagi yang terbaik kepada sepak bola Indonesia, imbuhnya. Keyakinannya tersebut bukannya tanpa dasar. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengaku bahwa skuadnya saat ini jauh lebih baik dari generasi Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2013 silam. Saat itu, Evan Dimas dan kawan-kawan sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Selain itu, timnas U19 Indonesia berhasil menunjukkan progres yang luar biasa.
Skill individu skuad saat ini lebih merata berdasarkan banyak tes yang dilakukan staf pelatih timnas U19 Indonesia. Yang jelas saya bisa pastikan pemain yang sekarang jauh lebih berkualitas dibanding pemain edisi 2013, generasi Evan Dimas, ujar Indra Syafri. Baik itu dari tes yang kita lakukan, dari VO2 Max dari kemampuan taktis, skill pemain, dan lebih merata. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita, ujarnya. Indra Syafri juga ditargetkan bahwa tim berjuluk Garuda Asia bisa menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili.